Saudara-saudariku yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Clement Sayun SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Sebelum menyuguhkan kopi rohani pada minggu biasa ke-11 ini, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menaburkan sabdamu di dunia dan memperkenankannya tumbuh dan berbuah pada waktunya. Tumbuhkanlah daya hidupmu pada diri kami, bila kami mendengarkan putramu, karena dialah sabdamu bagi kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil tadi kita telah dengar Yesus menceritakan dua perumpamaan tentang benih yang ditabur di ladang dan benih sesawi yang terkecil yang ditanam dan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Kedua perumpamaan ini mau menceritakan tentang kerajaan Allah. Yesus biasanya menggunakan perumpamaan atau perbandingan untuk mengajar para murid serta para pengikutnya. Apa pesan kedua perumpamaan ini bagi kita? Musim semi adalah waktu untuk menabur. Petani dalam perumpamaan pertama telah melakukan pekerjaannya, yakni menabur benih di tanah. Dia menunggu apa yang terjadi selanjutnya dengan benih itu. Ia berharap agar benih dapat tumbuh. Tapi bagaimana benih
dalam tanah itu mengeluarkan tunas hingga tumbuh, dia tidak tahu. Tampaknya seolah-olah benih itu tumbuh dengan sendirinya, tetapi tanpa disadari, segala sesuatu telah terjadi secara rahasia di dalam tanah pada benih itu, di mana benih itu telah mengeluarkan tunas dan bertumbuh dari dalam tanah hingga muncul ke permukaan. Dia bukan lagi benih, tapi telah berubah menjadi tanaman kecil yang punya daya untuk bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah, dan akan dipanen pada musim panen tiba. Seperti halnya penabur yang menabur, menunggu dan berharap untuk menuai. Demikian juga kerajaan Allah yang ditabur di dalam hati kita, di dalam diri kita dengan harapan akan tumbuh dan membuahkan hasil yang baik. Juga bertumbuhnya benih-benih kerajaan Allah terjadi di luar dugaan kita. Tidak ada yang tahu. Semuanya terjadi tanpa kita sadari. Maka biarkanlah kita mengerjakan bagian kita dan Allah mengerjakan bagiannya untuk memberikan daya tumbuhnya guna berkembang dan berbuah. Sebuah pesan harapan bagi semua kita bahwa Tuhan telah menabur dan suatu saat Dia akan datang untuk menuai. Tetapi kita tidak tahu bagaimana dan kapan. Untuk itu diperlukan kesabaran, iman, harapan, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa benih sekecil apapun yang ditanam Tuhan pasti akan menghasilkan buah yang spektakuler. Yesus juga menceritakan perumpamaan kedua tentang biji sesawi. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih di bumi. Tapi bila tumbuh akan menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang di mana burung-burung bisa bersarang dalam naungannya. Begitu juga halnya dengan kerajaan Allah. Bahwa sesuatu yang sangat kecil dapat tumbuh menjadi sesuatu yang besar yang tidak diduga sebelumnya. Kita harus bersabar untuk itu. Kita harus memberikan waktu. Kita harus memberikan waktu kepada kerajaan Allah untuk berkembang. Bahwa kerajaan cinta kasih pada akhirnya menang, serta memberikan kedamaian dan kebaikan. Yang menaburkan kebaikan, cinta kasih dan damai tidak mungkin menuai permusuhan, dengki, kekerasan, dan aneka kejahatan. Sekecil apapun benih kebaikan, benih cinta kasih, benih damai, benih kerendahan hati, saling mengampuni yang ditanam, tentu akan bertumbuh dan memikat hati setiap orang yang berkehendak baik. Mari, dalam hidup kita berusaha untuk menanam, menyebar benih-benih kebaikan, benih-benih cinta kasih, dan benih-benih perdamaian. Amin. Saudara-saudariku, mari kita membuka diri, membuka hati kita, membiarkan Tuhan menaburkan benih cinta kasih, benih kebajikan, benih nilai-nilai Injili bagi kita. Dan kita mohon kekuatan, bimbingan, tuntunan serta berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.